Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam program Grounded in the Bible. Kali ini pembahasan kita terdapat dalam buku Esra pasal 6. Esra pasal 6 adalah titik balik yang luar biasa bagi bangsa Israel yang sedang membangun kembali bait suci di Yerusalem. Setelah sempat terhambat oleh para penentang dari orang-orang di sekitar mereka, pasal ini mencatat kemenangan iman dan pemenuhan akan janji Tuhan. Ada 3 peristiwa penting dalam pasal ini yang boleh kita lihat. Yang pertama adalah penemuan ketetapan Kores. Raja Darius dari Persia memerintahkan pencarian dokumen di arsip kerajaan. Dokumen asli dari Raja Kores akhirnya ditemukan di benteng Achmeta. Dokumen itu membuktikan bahwa orang Yahudi memang memiliki izin resmi untuk membangun kembali bait suci, bahkan dengan biaya yang ditanggung oleh kas kerajaan. Peristiwa yang kedua, perintah tegas Raja Darius. Darius memerintahkan mereka untuk tidak mengganggu pembangunan tersebut, melainkan wajib membantu menyediakan biaya dan hewan korban dari pajak kerajaan. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dihukum mati dengan sangat kejam. Luar biasa. Kemudian peristiwa yang ketiga yang kita boleh dapat, yaitu pentabisan bait suci dan Paskah. Dengan dukungan penuh dan perlindungan Tuhan, pada akhirnya pembangunan bait suci itu boleh selesai pada tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius, atau sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Bangsa Israel menabiskan rumah Allah ini dengan penuh sukacita, mempersembahkan korban dan menetapkan kembali tugas para imam. Sebulan kemudian mereka merayakan Paskah dan roti tidak beragi dengan hati yang murni dan gembira. Jadi kita boleh lihat akan 3 peristiwa penting dalam pasal 6 sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi. Dan dari kisah sukses pembangunan kembali bait suci di Yerusalem, kita bisa lihat 3 pelajaran penting untuk kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama adalah Tuhan berkuasa atas hati para pemimpin. Kita melihat bagaimana Tuhan menggerakkan hati Raja Kores dan Raja Darius, yang bahkan mereka bukan penyembah Allah, melainkan mereka memberikan dukungan, mendukung umatnya. Jangan pernah takut ketika menghadapi otoritas duniawi atau sistem yang tampaknya mempersulit kita. Tuhan sanggup mengubah situasi dan menggerakkan hati siapa saja demi menggenapi rencananya dalam hidup kita. Kemudian pelajaran yang kedua adalah selesaikan apa yang sudah kita mulai. Bangsa Israel sempat berhenti membangun karena intimidasi, tetapi melalui teguran para nabi dan keteguhan hati, mereka bangkit kembali dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ketika Tuhan memberikan sebuah tugas, visi atau tanggung jawab, pasti akan ada tantangan. Kuncinya adalah ketekunan. Jangan berhenti di tengah jalan saat menghadapi hambatan, karena penyertaan Tuhan akan selalu memampukan kita sampai pada garis yang terakhir tentunya. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir, sukacita sejati datang dari ketaatan dan kemurnian hati. Pasal ini ditutup dengan perayaan Paskah yang penuh sukacita.
teks ini mencatat bahwa sukacita itu ada karena mereka telah mentahirkan diri dan memisahkan diri dari kecemaran bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ibadah dan pelayanan yang mendatangkan sukacita sejati adalah ibadah yang lahir dari hati yang murni dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Kekudusan hidup adalah kunci untuk mengalami hadirat dan sukacitanya yang penuh tentunya. Biarlah kiranya berkat surga menjadi bagian kita semua melalui pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Adalah doa saya. Amin.